Assalamualaikum. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya menyampaikan beberapa kalimat mengenai pengalaman saya selama mengikuti kuliah Mindful Allah. Alhamdulillah Allah telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berada di circle para mahasiswi doktoral kuliah Mindful Allah, dan dibimbing oleh Coach Amanda dan coach-coach lainnya yang sungguh sangat menginspirasi hidup saya sekarang ini. Dan kalau saya boleh berbagi tentang apa saja manfaat yang saya dapatkan selama saya mengikuti kuliah Mindful Allah, tentu sangat banyak sekali setiap harinya. Saat ini saya sudah mengikuti 14 sesi Zoom meeting kuliah Mindful Allah, berarti ada 14 materi, 14 judul materi yang sudah disampaikan oleh Coach Amanda kepada saya. Dan yang pertama waktu itu tentang 4 musim. Di situ saya sangat hikmat sekali mendengarkan dan memahami dan menganalisa materi yang diberikan Coach Amanda kepada saya, yang sudah tentu merubah mindset saya yang sebelumnya saya banyak mengeluh, banyak bersedih, banyak murung apabila ditimpa sesuatu masalah, diberikan suatu kenikmatan berupa ujian hidup dari Allah. Sebelumnya saya banyak mengeluh, banyak menangis, banyak merintih, tetapi setelah saya mengikuti materi tersebut, saya benar-benar sangat tertolong sekali, sehingga membuka pikiran saya untuk saya lebih sadar Allah, bahwa Allah itu maha baik, bahwa Allah itu maha segalanya, segala bentuk pemberiannya itu adalah karena kebaikannya, baik itu buruk ataupun tidak. Sesungguhnya buruk di mata saya, tidak enak di mata saya, belum tentu di mata Allah seperti itu, dan sudah pasti Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya, termasuk untuk saya. Jadi tingkat kesadaran Allah saya di saat itu, alhamdulillah, sudah ada sedikit kemajuan di sesi pertama waktu itu. Kemudian berlanjut, saya menunggu untuk sesi selanjutnya, kok saya belum dapat link lagi di grup tersebut gitu. Kemudian saya japri Coach Amanda, terus akhirnya Coach Amanda mengizinkan saya untuk masuk ke grup doktoral, yang mana sebelumnya Coach Amanda sudah memberikan saya PR untuk cuci toilet, yang akhirnya dari program cuci toilet tersebut saya pun juga lebih lagi mengenal diri saya sendiri, mengenal kebobrokan diri saya dalam diri saya sendiri. Saya menyadari bahwa saya ini hanyalah manusia yang hina dina, manusia yang kotor, manusia yang bau, manusia yang sangat tidak tahu diuntung, manusia yang banyak hal keburukan dalam diri saya. Ketika saya melaksanakan program cuci toilet itu merupakan terapi bagi diri saya, yang pasti saya merasakan saya semakin lebih bisa tawadu gitu. Selama ini saya selalu sebelumnya saya bisa mengklaim diri saya bahwa saya orang yang saya nggak, kalau misalkan ada orang gitu ya, temen atau apa gitu dari circle saya yang lain gitu bilang aduh aku mah nggak enak, misalkan dia minder gitu sama saya, terus saya bisa bilang,
enggak kok, aku mah nggak gitu, emang aku kan asik-asik aja gitu. Saya merasa saya sudah cukup uh, rendah diri, saya merasa saya sudah cukup saya merasa saya sudah cukup rendah hati, saya merasa sudah cukup tidak sombong, saya merasa tidak sombong, yang sesungguhnya adalah dengan saya sudah merasa, ada perkataan saya sudah merasa, dan saya merasa itu justru masih ada kesombongan dalam diri saya. Jadi saya lebih sensitif lagi, lebih berhati-hati lagi dalam hal uh, dalam hal kesombongan, dalam hal ketakaburan. Saya tidak ingin tidak sadar Allah. Saya tidak ingin melewati hari-hari saya tiap detik, tiap menitnya dengan kejumawaan, dengan tidak menyadari bahwa hanya Allah lah yang yang membuat segala sesuatunya menjadi indah, menjadi baik, menjadi nikmat, menjadi khusyuk, menjadi rajin, menjadi istiqomah. Itu hanyalah karena gerakan Allah, dari Allah, karena kebesarannya, karena kemurahannya, karena sesungguhnya saya adalah hamba Allah yang tiada daya dan upaya. Itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya saya mengikuti sesi jurnal zikir. Ketika itu jurnal zikir, yang saya pilih adalah zikirnya itu sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, saya juga mendapatkan keajaiban setelah saya melaksanakan jurnal zikir tersebut, yang mana saya semakin, bukan hanya kolbu yang merasa dekat dengan Rasulullah, tetapi saya merasa didekatkan dengan yang satu frekuensi, dengan para pecinta Rasulullah gitu. Jadi tiba-tiba saat itu saya didekatkan dengan circle taklim, yang mana pemimpinnya, ustazahnya waktu itu adalah salah satu syarifah yang ada di daerah saya, yang mana sebelumnya saya tidak tahu dan tidak mencari tahu, dan tidak mengenal apa itu syarifah. Saya tidak tahu. Terus saya juga jadi lebih seperti ada dorongan dalam diri saya untuk mempelajari tentang dan harus bisa tentang ilmu kitab berjanji, membaca sholawat, maulid, ya, membaca maulid kepada Rasulullah SAW, membaca puji-pujian untuknya, sampai saya ajaib banget itu, saya sampai merekam suara saya sendiri pakai handphone gitu, dari awal sampai akhir, karena saya nggak ada temen, saya nggak ada circle. Saya kepingin baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, itu sampai akhir gitu, sampai selesai. Saya rekam sendiri suara saya, saking saya ingin dekat dengan Rasulullah. Jadi saya semakin mencintai Rasulullah. Kemudian ada juga keajaiban ketika saya masih menjalankan, sampai sekarang saya masih menjalankan jurnal zikir tersebut. Baru-baru ini saya merasa saya seperti, jadi begini ceritanya. Saya semenjak saya ikut kuliah Mindful Allah, saya sering self talk dengan diri saya. Bahkan terkadang saya ajak bicara, saya ngobrol sama Allah gitu, dalam kondisi apapun, bukan hanya dalam keadaan duduk di atas sajadah, tetapi misalkan ketika saya sedang masak, atau saya sedang cuci piring, atau saya sedang melakukan hal-hal lain gitu ya. Saya suka terus ada pikiran yang membebani saya gitu, saya bicara gitu. Nah, hari itu saya bicara, ya Allah gitu, ya Allah, saya tuh begini, bukannya saya nggak mau gitu, tapi kan saya tuh begini, saya mesti apa, saya bingung ya Allah, tolong saya, berikan pertolongan untuk saya ya Allah. Kemudian saya sebut, ya Rasulullah, tolong doakan saya ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah untuk saya, agar saya bla 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 bla. Siang itu seperti itu.
kemudian saya lupakan, saya kembali beraktivitas, melanjutkan aktivitas seperti biasa. Malam harinya saya seperti biasa sholat, ibadah-ibadah malam hari. Kemudian saya lakukan jurnal zikir saya seperti biasa. Kemudian ketika tepat di tengah malam, tiba-tiba saya kepingin banget buka pakai metode Garputala ya. Saya kepingin banget buka kitab hadis yang saya punya di rumah, kumpulan hadis-hadis Rasulullah. Saya lupa nama kitabnya apa. Kemudian saya dalam keadaan putus asa, sudah pasti ya, dalam keadaan putus asa, penuh harap, ingin supaya doa-doa saya dikabul Allah, ingin mendapatkan pertolongan Allah, ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah gitu. Akhirnya saya pakai metode Garputala, saya buka kitab tersebut. Saya bicara, ya Allah, saya mohon ridhomu ya Rasulullah, berikanlah saya petunjukmu ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Kemudian saya membaca basmalah dan saya membaca sholawat 3 kali. Saya buka, kemudian setelah saya buka itu rasanya setelah saya buka, saya baca, rasanya seperti Rasulullah berbicara langsung kepada saya. Rasanya seperti di halaman tersebut saya mendapatkan doa dari Rasulullah gitu. Jadi bacalah ini gitu. Jadi sahabat Nabi begini, kalau hadis Rasul kan seperti itu. Kemudian Rasulullah berkata, bacalah ini maka doamu tidak akan ditolak oleh Allah, bla bla bla. Halaman kanan dan kiri isinya sama. Itu bikin saya sangat terharu sekali, bikin saya sangat bahagia sekali. Saya merasa seperti Rasulullah benar-benar berbicara kepada saya, dan saya merasa sangat tersanjung sekali. Masya Allah, nikmat sekali rasanya, sangat nikmat sekali, Masya Allah, nikmat sekali. Itu benar-benar lebih dari harta benda apapun rasanya, karena seperti Rasulullah berbicara langsung, rasanya seperti Rasulullah berbicara langsung kepada saya dan memberikan ijazah doa gitu ya. Rasanya seperti itu, kamu baca ini gitu, kalau bahasa sekarangnya gitu, insya Allah Allah akan mengabulkan semua doamu. Masya Allah, itu keajaiban sekali, benar-benar keajaiban yang nyata yang saya rasakan di malam itu. Pengalaman spiritual yang luar biasa setelah saya mengikuti kuliah Mindful Allah tersebut. Ada lagi selain itu, ada lagi saya juga pernah merasa sangat-sangat bahagia luar biasa, yaitu setelah saya ketemu dengan setelah saya membaca jurnal zikir tersebut. Kemudian saya mengikuti taklim bersama Syarifah tersebut. Kemudian saya mendengarkan beberapa tausiah beliau. Kemudian ada hal yang membuat saya terketuk pintu hati saya dan pikiran saya. Itu adalah ketika beliau berbicara tentang orang tua. Kemudian di situ saya menangis meraung-raung sendiri, dan saya merasa alhamdulillah ya Allah gitu, engkau telah membukakan pikiran saya, menyadarkan saya, jadi saya tidak lagi bersungut-sungut atau mengutuk kehidupan saya di masa lampau, tentang bagaimana saya dibesarkan, bagaimana orang tua saya, bagaimana saya merasa diperlakukan dengan tidak adil oleh mereka. Tetapi justru sebaliknya, saya sangat merasa bersyukur sekali atas semua yang mereka lakukan kepada saya. Malam itu juga saya langsung menghubungi kedua orang tua saya di situ tengah malam ya. Karena sekarang sudah ada WhatsApp, jadi saya langsung kirim chat WhatsApp. Saya bilang terima kasih banyak atas semua bimbingan yang telah mereka lakukan untuk saya, dengan tegas mereka, dengan ketegasan mereka, dengan terpaan yang telah mereka berikan kepada saya, justru telah menguatkan saya sehingga saya bisa menjadi saya yang sekarang. Dan itu
membuat saya sangat lega, selega-leganya, karena mungkin itulah yang disebut luka batin masa lampau, luka batin masa kecil yang tidak saya sadari, kemudian bisa self healing ya gitu ya, berkat dari jurnal zikir tersebut, nafas berlian. Jadi saya banyak menemukan keajaiban. Yang pertama ya, sadar Allah, sadar Allah, sadar Allah, sadar Allah, sadar Allah, sadar Allah. Itu selalu apa-apa itu ada orang yang berbuat jahat, atau bukan berbuat jahat sih, tapi kadang-kadang saya tipikal orang yang gampang tersinggung gitu, maksudnya sensitif atau apa. Jadi saya lebih kuat menjalaninya, saya lebih kuat menghadapinya, bahwa saya sadar berapa, yaitu saya harus menyadari kalau kata Coach Amanda, sudah berapa kali kamu melakukan itu kepada Allah. Jadi selalu saya kembali untuk mengingat, sadar Allah lagi, sadar Allah lagi, sadar Allah lagi. Benar-benar menemukan ketenangan sih dalam hati saya, menemukan ketenangan dalam jiwa, dalam kolbu, lebih tawadu, lebih tidak jumawa, lebih nerima, tidak protes, lakukan dan terima apa adanya gitu, menerima semua ketentuan dari Allah, lebih sadar Allah, dan yakin bahwa akan ada kebahagiaan setelah ini semua gitu. Seperti itu sih pengalaman saya. Jadi buat teman-teman semua, ayo cepetan join di kuliah Mindful Allah, karena benar-benar akan merubah hidupmu. Yang saya rasain setiap habis pertemuan sesi saya mengikuti kelas Zoom kuliah Mindful Allah, setelahnya selalu ada keajaiban. Saya sendiri sampai takjub sekali. Awalnya saya tidak menyadari itu. Awalnya saya hanya seperti saya ingin merubah diri menjadi lebih baik, jadi saya ingin mengikuti terus kuliah Mindful Allah. Tapi lama-lama saya kok tiba-tiba setelah habis ikut kuliah Mindful Allah, selalu ada keajaiban yang sangat menyenangkan hati saya gitu. Selalu ada hikmat dari itu semua, benar-benar ada hikmat. Zoom meeting hanya 1,5 jam mungkin untuk absensi, 1 jam itu rasanya kurang sekali. Ajaib, sungguh sangat keajaiban Allah yang luar biasa. Yuk teman-teman, kita harus sadar Allah. Untuk bisa lebih sadar Allah, ikut kelas Zoom meeting Mindful Allah ya. Assalamualaikum, makasih semuanya.